ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard yang saya buat ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penjualan dan profit Nike berdasarkan waktu, wilayah, kota, serta metode penjualan. Melalui dashboard ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh insight bisnis yang membantu dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pembuatan dashboard serta fitur visualisasi dan interaktivitas yang digunakan. Selamat menyaksikan! Oke, untuk awalnya kita bisa ke bagian line report atau ini tampilan dari Power BI. Kita klik data, disitu kita pilih Excel, kita connect. Setelah connect, kita pilih data yang ingin dipakai. Terus setelah itu kita open. Kita tunggu dulu karena ini masih loading. Nanti akan muncul navigator. Nah, kita klik sheet-nya. Nah, nanti datanya akan muncul. Oke, saya pastikan dulu datanya sudah benar. Jika sudah benar, kita load. Kita tunggu dulu karena ini masih load. Nah, setelah loadnya sudah keluar, nanti tersebut setelah diklik itu ada banyak pilihan dari data yang kamu import. Terus kita pilih salah satu chart yang mau digunakan sesuai dengan informasi yang dipakai. Kita mulai dari jenis stacked area chart. Nah, di sini awalnya kita masukin unit sold, jumlah unit yang terjual, dan invoice date, kapan terjualnya, waktu terjualnya. Nah, ini karena harusnya di satu, karena ini terpisah aku hapus aja. Kita seharusnya jadikan satu. Oke, kita masukkan invoice date, kita jadikan satu, namanya muncul. Di sini ini chart yang pertama ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tren penjualan atau unit terjual ini dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan penjualan serta mengetahui periode penjualan tertinggi dan terendah, membantu manajemen dalam perencanaan penjualan berbasis waktu. Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis tersebut. Peta. Nah, kita ke chart peta atau peta. Terus kita masukin city atau kota, kita masukin state. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui di wilayah manakah penjualan naik paling terkonsentrasi secara geografis. Nah, selanjutnya ada chart donut. Kita menggunakan chart yang kita pilih rating, profit, dan kota. Nah, itu tidak menggunakan chart donut ya, kita menggunakan closed chart. Nah, kita pilih. Di sini itu digunakan untuk kota mana yang memberikan kontribusi operating profit terbesar. Terus bisa membandingkan probabilitas antar kota, mengidentifikasi kota paling menguntungkan, dan menjadi dasar evaluasi kinerja cabang atau wilayah. Selanjutnya kita pergi ke chart yang bentuk V. Di sini kita masukkan unit sold. Unit sold itu dengan sales metode penjualan. Nah, di metode penjualan ini untuk menjawab metode penjualan mana nih yang paling banyak menghasilkan unit terjual, terus mengetahui kontribusi masing-masing metode penjualan, dan mengevaluasi efektivitas pakai bentuk donat untuk menganalisis region dan operating margin. Oke, kita region, terus kita operating margin. Di sini untuk region mana yang memiliki operating margin tertinggi dan mengukur efisiensi dan probabilitas setiap regionnya, dan membandingkan kinerja margin antar wilayah serta menentukan prioritas pengembangan bisnis. Kita bisa menggunakan chart yang genap ini atau sum operating profit di region. Untuk yang selanjutnya kita rapikan dulu ini sebentar. Oke, kurang enak dilihat. Oke, rapikan dulu sebentar. Kita ke chart switcher ya. Kita ke metode. Nah, kita pilih sales metode, kita pilih delay. Setelah itu kita mengaktifkan switcher header-nya. Terus itu kita ke coloring, kita punya ganti warna putih dan background-nya warna biru. Di warna biru. Nah, fungsinya ini untuk seberapa besar operation profit yang telah kita ke bentuk operation profit menggunakan chart KOK. Nah, kita masukkan operating data. Itu muncullah operating data untuk mengetahui seberapa besar operation profit yang telah dicapai dibandingkan target atau batas maksimumnya. Nah, itu kita menggunakan chart yang sama juga untuk mengetahui berapa banyak unit sold, menjawab pertanyaan bisnis, filter analisis penjualan dan profit berdasarkan region. Jadi kita masuk ke unit sold, masukkan data unit sold. Setelah itu akan muncul seperti ini.
kecilkan terlebih dahulu. Terus kita ke filter lagi, terus kita masukkan regression. Nah, ini tuh untuk filter analisis penjualan dan profit berdasarkan regen, untuk memungkinkan analisis spesifik per wilayah, membandingkan performa regen, meningkatkan fleksibilitas dan fokus analisis. Nah, kita atur aja sesuai kemauan kita. Ini tuh masih ini bisa disentuh ya, karena ini aktif, jadi atur aja tekniknya gimana, bagusnya. Setelah itu kita kasih warna ke bagian, kita aktifkan slicer hidungnya. Terus kita ke values dan colornya kita ganti putih aja, terus backgroundnya kita ganti warna biru. Maksudnya ini sudah cukup untuk informasi chartnya. Untuk kita tinggal membuat visualisasi yang menarik saja, kita edit saja sesuai dengan itu. Jadi aku buatnya warna biru, kita atur transparansinya. Nah, itu kita atur dulu sesuai dengan yang kita mau. Terus kita atur transparansinya, langsung menyesuaikan dengan apa yang kita mau ya. Ini itu sesuai keyakinan aja mau kayak gimana. Ini tuh tinggal ngedit visualisasi aja yang bagus, tampilannya itu yang warna gimana, memadukan warna per warna dan bentuk per bentuk. Jadi kita cuman tinggal memadukan warna aja supaya hasilnya enak dilihat gitu. Nah, ini di bagian chart yang pertama, atau bagian pertama ini aku edit default, terus kita kasih background font jadi putih. Ini nanti akan dilakukan di semua elemen, jadi elemennya nanti kita buat ganti dulu fontnya deh. Nah, nanti elemennya akan sama seperti ini misalnya. Nah, terus ini di pada peta juga ya, nanti backgroundnya juga akan transparan. Ini akan dibentuk transparan ini karena ini masih putih, jadi kita buat lebih transparan agar hasilnya bisa agak ke biru. Jadi kita main transparan ini masih begitu karena ini beta, mungkin judul teksnya nggak kelihatan. Jadi kita atur aja, kita scroll, terus kita backgroundnya kita transparansi 100%. Nah, itu akan lebih kelihatan. Ini kita tarik aja karena ini sangat mengganggu, yang itu ada peringatan nggak tahu apa. Ini sambil kita tarik aja ke bawah, dari ke bawah untuk menyesuaikan tempatnya aja. Untuk yang selanjutnya kita masih ngedit edit. Nah, ini kita titelnya hanya kita ganti warna hitam, terus background kita buat juga teksnya, kita ganti fontnya menjadi Yellow yang March. Terus itu ini bentuk masih oke, masih begini. Terus kita rata kanan kiri, ini mau kita rata kanan kiri tapi belum enggak. Ini sudah, nah backgroundnya mau dibuat jadi ini di efek transparansinya, kita transparansinya sekitar 95an, jadi agak kebiru-biruan gitu. Ini jadi 64. Kita sesuaiin aja dengan selera kita mau bentuknya bagaimana, kita sesuaiin aja. Ini masih menyesuaikan ya warna, untuk penyesuaian warnanya. Setelah itu ini masih bisa disentuh. Selanjutnya ke item selanjutnya. Nah, ini sama akarnya, untuk yang ada gambar gelasnya. Terus kita mainkan backgroundnya, transparansinya kita naikkan agar lebih enak dilihat. Sesuai warnanya menjadi biru, sesuai dengan warna sebelumnya. Enak aja sesuai dengan yang kita beli agar dilihat terlihat. Terus kita di bagian efek. Nah, efek di sini sudah. Terus kita ke transparansinya kita samain dengan sebelumnya aja. Terus kita ke judul, title, kita bold, terus kita rata tengah. Setelah itu kita ganti fontnya menjadi 12 March, terus backgroundnya kita jadi putih. Terus oke, jadi kita sesuaikan lagi dengan samping-sampingnya, jelek-jeleknya kita sesuaikan. Kalau kurang sesuai kita perbaiki, nanti kita zoom. Bentuknya ini juga sama, dan ini nanti sesuaikan lagi. Sesuaikan aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Ini sebenarnya
agak susah. Ini kita pergi ke efek, ganti transparansi seperti tadi. Terus kita isi dengan tadi, colornya juga udah. Terus color, terus di bagian title atau judul kita bold, terus kita ganti warna putih, terus kasih rata tengah. Terus lanjut ke item selanjutnya. Ini sama, kurang lebih caranya itu sama. Di bagian general kita klik title, terus kita isi judul aja deh, sales method atau metode penjualan. Kita bold, terus kita rata tengah, terus itu pergi ke visual general, kita coba klik teks kok kemana ya, bingung. Oke, ke background kita transparan menjadi 100%. Nah ini pergi ke atas, tarik ke atas ke title. Nah titlenya warnanya coba kita putih. Ternyata nggak begitu kelihatan, jadi kita hitamin aja. Hitamin aja, dikasih background, tapi ternyata jelek. Jadi kita hapus aja. Oke, yang selanjutnya juga sama langkah-langkahnya. Kita masuk ke general, kita bold fontnya, kita buat warna putih, terus kita transparansi di bagian color backgroundnya, kita naikkan transparan menjadi 100%. Nah ini kita lakukan hal yang sama di item yang selanjutnya juga, kita melakukan seperti itu. Kita pergi ke general, terus kita ratakan font di tengah, kita put fontnya, kita cari background fontnya yang putih, terus tagnya kita ganti warna hitam atau fontnya, terus fontnya juga diganti jenisnya. Setelah itu, nah ini ganti fontnya, jenis fontnya ganti yang sama seperti yang sebelumnya. Terus kita pergi untuk yang item selanjutnya sama, kita pergi ke general. Setelah general kita visualisasi dan kita nonaktifkan slicer header, kita pastikan itu udah aktif karena nanti tampilannya akan seperti ini. Terus transparansinya kita fullin 100%, kita tingkatin. Nah nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Ini sudah melakukan munculan dashboard untuk item-item untuk informasi bisnis yang ingin disampaikan. Ada sum unit sold peers, terus ada petanya, ada sum of operating profit BCT, ada sum unit sold by sold method, ada sum operating profit by region, ada sum of operating profit, ada sum of unit sold, ada metode, dan ada region. Nah ini tampilan, dan ini masih aktif, jadi bisa diklik-klik sesuai yang ingin kitnya. Habis itu kita langsung edit tampilannya, karena aku nggak begitu suka. Kita nggak usah pakai judul, kita nonaktifkan judul. Oke, ini juga judulnya kita nonaktifkan. Terus ukurannya kita perkecil aja karena nanti di atas ada judul dashboardnya, perkecil. Terus itu, nah di sini aku mau ganti warna karena ini terlalu cerah, kita ganti terus nilai hanya ke agak gelap warna ini. Oh ini bagus. Terus juga oke, di sini warnanya aku juga mau ganti biru saja. Ini kita ganti birunya sama aja kita. Oke, di sini kita agak ke sini sama, kita mau pakai yang cerah aja. Di sini kita cerah aja. Sorry, maaf. Ternyata kurang, jadi kita kasih bentar. Ini agak, maaf, ini device-nya agak jelek ya. Kita sesuaiin dengan selera kita aja warna-warnanya. Oke, kita selerain sesuai kita aja. Terus kita ke judul, latar belakang warnanya kayak teksnya kita ganti putih, terus latar belakangnya kita ganti warna ini. Oke, udah di situ. Ini juga sama, latar belakangnya kita ke warna biru yang ini. Oke,
ini udah cukup oke. Habis itu nah, ini kayaknya ada yang kesentuh, makanya jadi ini sama. Kita ke judulnya saja aja dulu, nanti yang masukin warnanya. Kita mau ganti warna putih teksnya, terus latar belakangnya kita ganti warna biru yang ini. Oke, sama udah. Terus itu kita ke iniannya apa, background belakangnya. Background belakang kita menggunakan efeknya kita kasih warna biru yang ini, terus agak ke gini, agak diginiin. Terus ini kita sesuaiin ukurannya. Ini juga, ini tadi belum diganti biru yang ini juga sama. Terus kita naikin lagi agar lebih gelap. Oke, udah perfect. Terus itu kita ke sini, ini juga sama, kurang lebih sama. Kita ke umum, judulnya dulu. Terus warna teksnya kita ganti putih, warna belakangnya kita ganti birunya yang ini. Udah. Terus kita ke efeknya itu mana? Nah, ini efek. Terus efeknya warnanya kita ganti ke biru yang ini, lalu kita atur kecerahannya. Oke, ini cukup bagus menurut saya. Ini terus itu kita lanjut buat dashboard, judul dashboardnya. Jadi ini agak ke bawah. Nah, sepertinya ini tidak akan muat, jadi ini saya kebawain dulu. Oh maaf, sorry. Ini juga diratain aja. Maaf. Oke, ini juga sama. Ini kita kecil lagi. Oke, kurang lebih sama ya guys. Terus itu, oh ya, ini pelan di bawah karena nanti disitu ada judul. Oke, oh ya, ini juga, oh ya, terus ini kita agak ikut poin aja. Terus ini casing menurut aku. Ini metode penjualan. Kita buat dashboard dulu. Nah, salah lagi. Ya Allah, ternyata kebesaran. Nah, kita kecilkan lagi, lebih kecil. Terus kita geser. Nah, kita kecilin lagi. Nah, naik lagi. Oke, udah cukup perfect. Kita ganti warnanya aja, kita sesuaiin dengan warna yang ada. Jadi kita sesuaiin aja warna ini. Terus kita kasih kotak box untuk namain judulnya, samain aja, kita sesuaiin aja ya. Habis itu kita geser. Oke, habis itu kita transparanin 100%, jadi nggak kelihatan. Lalu kita kasih judul apa ya enaknya ya, judulnya kita naik, nggak kelihatan ya, mana ya. Oke, kita fontnya kasih warna putih dulu aja kali. Benar, masih benar putih. Terus kita naik sales and profit performance dashboard. Gini aja. Terus itu kita kasih font ukuran 20, terus kita taruh tengah.
Habis itu kita tebelkan, kita ganti fontnya menjadi Kit Arts. Nah, ini sebentar ya, sepertinya ini agak kurang cocok, jadi maaf, bentar, aduh, geser. Oke, kita tarik lagi. Oke, bentar, kita kasih gambar, import gambar Nike, open, di sini kita taruh di sini logonya, yaps. Oke, baik. Habis itu kita ke gambar sepatunya, kasih gambar sepatunya untuk biar lebih cakep. Ini oke, sepatunya mungkin kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Sedikit dulu karena ini device-nya kurang bagus, jadi kita online. Tampilan dashboard ini seperti itu, kurang cocok. Jadi dari tadi kan segini, kita kecilkan, lebih kecilkan lagi. Terus teksnya tadi ya, teksnya agak nubruk-nubruk, agak gimana gitu, dilihatnya kurang enak. Nah, kita giniin. Nah, itu connect-nya udah perfect. Nah, karena ini masih kosong, kita menarik lagi, kasih gambar sepatu lagi agar lebih kece dan keren. Kita kecilin kok, bisa kecilin. Oke, kita kasih sepatu, bisa kecilin gambar. Oke, kita kasih gambar sepatu di sini. Nah, sepatu di sini. Sebenarnya kita kasih biru sepatu. Oke, benar-benar masih kurang perfect. Oke, ini adalah tampilan akhir dashboard Power BI untuk Nike Sales dan Profit Dashboard. Ini kurang lebih seperti ini. Ini akan mengganggu ini. Jadi ini adalah tampilan akhirnya. Bisa dilihat ada subscriber ini profit, itu bisa ini aktif visualnya ya. Ini tampilannya. Seperti ini. Oke, seperti itu kira-kira juga bisa ini. Pada dashboard ini, saya akan menjelaskan setiap visualisasi secara beruntut untuk menunjukkan bagaimana data penjualan dan operating profit dapat dianalisis. Setiap visual memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi dan menjawab kondisi kinerja bisnis. Untuk kita ke visualis pertama, yaitu unit sold digabung dengan invoice data. Ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana sih tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, grafik ini juga bisa digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan jumlah unit terjual setiap periode, sehingga membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja penjualan secara berkala. Visualisasi ini juga digunakan oleh manajer penjualan dan manajer penjualan. Untuk yang kedua, yaitu visualisasi yang bergambar peta, yaitu merupakan gabungan city dan stated, di mana visualisasi ini bisa menjawab pertanyaan di mana sih kota dan negara yang memiliki penjualan paling banyak. Nah, fungsi ini juga melihat persebaran penjualan secara geografis agar perusahaan tahu wilayah mana yang paling aktif. Visualisasi ini bisa digunakan oleh manajemen dan tim operasional. Untuk visual yang ketiga, yaitu operating profit digabung dengan city. Nah,
Visualisasi ini juga menjawab pertanyaan kota mana sih yang memberikan operating profit terbesar. Grafik ini juga digunakan untuk membandingkan profit antar kota sehingga membantu dalam menentukan kota mana sih yang perlu diprioritaskan dan dalam pengembangan bisnisnya. Pengguna utama dalam visualisasi ini biasanya adalah manajemen dan analisis bisnis. Visualisasi yang keempat, yang pie chart, yaitu gabungan unit sold dan sales metode. Nah, visualisasi ini itu bisa menjawab pertanyaan penjualan mana sih yang paling banyak menghasilkan unit terjual. Grafik ini juga bisa membantu perusahaan menilai efektivitas penjualan online, in-store, ataupun outlet. Visualisasi ini juga bisa digunakan oleh manajer penjualan dan tim marketing. Visualisasi yang kelima, yang bentuk donat atau disebut donut card, yang gabungan dari region dan operating margin, biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan margin operation. Region mana sih yang memiliki margin operation terbaik? Fungsinya juga untuk melihat kontribusi dan efisiensi profit antar region sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan strategi wilayah. Visual ini juga digunakan oleh manajemen puncak. Selanjutnya di visualisasi yang keenam atau slideshare dan sales metode. Nah, slideshare ini digunakan untuk menjawab bagaimana sih kinerja penjualan dan profit yang difokuskan pada metode penjualan tertentu. Fungsinya untuk sebagai fitur interaksi agar analisis lebih spesifik digunakan oleh semua pengguna dashboard. Nah, ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode online, in-store, dan outlet. Selanjutnya ke visualisasi yang ketujuh, yaitu operating profit. Nah, GOG ini menjawab pertanyaan seberapa besar pencapaian operating profit dibandingkan targetnya. Nah, visualisasi ini juga berfungsi sebagai indikator kinerja utama untuk memantau secara cepat digunakan oleh direksi dan manajemen. Untuk yang selanjutnya, visualisasi ke-8 yaitu unit sold. Nah, visualisasi ini bisa menjawab pertanyaan apakah target penjualan unit sudah tercapai atau belum. Nah, visualisasi ini juga memudahkan pemantauan kinerja penjualan secara ringkas, digunakan oleh manajer penjualan dan manajemen. Untuk yang terakhir, visualisasi terakhir adalah menjawab pertanyaan kinerja penjualan dan profit pada region tertentu. Fungsinya untuk menganalisis fokus per wilayah tanpa mengubah dashboardnya, digunakan oleh manajemen dan analisis bisnis. Itu tadi presentasi untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di dashboard ini dan gunanya untuk apa di suatu bisnis. Jadi manfaatnya itu untuk apa, ada penjelasan sendiri, dan ini sudah digunakan dengan baik, maka sudah gitu aja. Sebagai penutup, dashboard ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja penjualan dan operating profit di berbagai sudut pandangan, mulai dari waktu, wilayah, kota, hingga metode penjualan. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan adanya dashboard ini, proses analisis data menjadi lebih cepat, terarah, dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.